Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Meilatri dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan program studi Pendidikan Ekonomi Koperasi 2019 Rombel B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi logikal true, false, if, and, or, dan not. Kita mulai dari fungsi logikal true terlebih dahulu. Pertama, kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Di sini, saya menggunakan data tabel nilai. Yang akan kita ketahui, mahasiswa tersebut lulus atau tidak dengan menggunakan rumus fungsi logikal true. Tipe data true digunakan untuk data tidak pasti atau data yang ingin diisi mengacu pada range tertentu pada tabel referensi. Langsung saja kita menuju ke contoh soal. Di sini saya sudah memaparkan atau memberi contoh soal yaitu tabel daftar nilai mahasiswa dan di sini ada tabel predikat. Untuk mengerjakan contoh soal ini, kalian bisa menggunakan fungsi VLOOKUP karena jawaban mengacu atau berdasarkan tipe data referensi yang berbentuk vertikal atau tegak lurus pada tabel predikat. Penulisan fungsi VLOOKUP untuk tipe data true sama halnya dengan fungsi VLOOKUP tipe data false. Perbedaannya hanya di tipe datanya saja. Untuk rumus dasar VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka nilai kunci titik koma letak tabel titik koma nomor kolom titik koma tipe data. Kemudian kurung tutup. Apa sih yang dimaksud dengan nilai kunci? Nilai kunci itu merupakan nilai yang menjadi acuan untuk membaca tabel referensi. Nilai kunci harus ada pada tabel yang akan diisi maupun pada tabel referensi. Untuk nilai acuan yaitu adalah ini yang dipakai dan nilai yang terdapat di referensi yaitu ini pada tabel predikat. Langsung saja kita akan mengisi predikat yang akan diperoleh oleh 5 mahasiswa ini. Di sini sudah ada di tabel predikat yaitu nilai 0 sampai 39 mendapatkan predikat E, kemudian nilai 40 sampai 59 mendapatkan predikat D, nilai 60 sampai 79 mendapatkan predikat C, nilai 80 sampai 89 mendapatkan predikat B, dan yang terakhir nilai 90 sampai 100 akan mendapatkan predikat A. Langsung saja kita tulis rumusnya di kolom predikat. Rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka. Kemudian kita isi nilai acuan. Untuk Ayu nilai acuannya yaitu 99. Langsung saja kita klik sel D4. Kemudian titik koma. Setelah nilai kunci kita akan memasukkan letak tabel. Di sini letak tabel acuannya atau letak tabel referensi yaitu pada tabel predikat. Di sini langsung saja kita klik angka 0 hingga A ini jadi langsung berbentuk H4.2 sel I8. Kita tekan F4 satu kali. Langsung muncul rumus seperti ini. Kemudian setelah letak tabel kita akan mengisi nomor kolom.
Di sini predikat yang akan kita cari nomor kolomnya di sini yaitu berarti nomor 2 ya. Ini kolom pertama yaitu nilai dan kolom kedua yaitu predikat. Langsung saja kita tulis angka 2, kemudian titik koma, kemudian tipe datanya. Karena kita akan mengisi tipe data true, maka kita tulis true. Kemudian kurung tutup. Kita enter. Maka langsung terlihat di sini Ayu mendapatkan predikat A karena Ayu mendapat nilai 99 yang dimana 99 itu di antara angka 90 hingga 100. Jadi Ayu akan mendapatkan predikat A. Kemudian kita akan copy drag sampai ke sel E8 agar memudahkan kita untuk mengerjakannya. Langsung ini muncul predikat-predikat yang diraih oleh teman-teman mahasiswa di sini. Mengapa Maulana mendapatkan predikat E? Karena nilai 30 berada di antara 0 hingga 39, sehingga dia akan mendapatkan predikat E. Saya cukup penjelasannya untuk tipe data true, kemudian kita akan membahas tipe data false. Di sini kita akan membahas tipe data false. Apa sih perbedaan tipe data true dan tipe data false? Perbedaan tipe data true dan tipe data false yaitu tipe data true dapat menampilkan data walaupun angkanya tidak sama, tetapi ada kemiripan atau range. Sedangkan tipe data false harus sama persis dan tidak boleh ada perbedaan satu karakter pun, walaupun itu hanya sebuah titik yang mengacu pada nilai kunci. Jika pada tipe data false terdapat data yang tidak sama, maka akan muncul tulisan error. Langsung saja kita terapkan di sini. Di sini saya membuat contohnya yaitu tabel pemesanan jaket hoodie dan tabel acuannya yaitu harga baju. Langsung saja ini kita akan mengisi kolom harga karena kita akan mengetahui harga dari jaket hoodie yang dipilih oleh Ayu ini. Langsung saja rumus dasarnya sama dengan tipe data true, yang beda cuma di belakangnya yaitu tipe datanya saja. Langsung saja kita tulis rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka, kemudian nilai kunci. Di sini kita nilai kuncinya pakai kolom size ya teman-teman, karena di sini yang diketahui adalah kolom size. Jadi kita tekan sel D4, kemudian titik koma. Setelah nilai kunci, kita akan lanjut letak tabel. Di sini tabel acuannya yaitu tabel harga baju, sehingga kita harus menekan sel H4 hingga I8. Langsung saja muncul, I6. Langsung saja sama dengan yang tipe data true, kita tekan tombol F4 satu kali. Langsung muncul rumus seperti ini. Kemudian titik koma. Setelah letak tabel, kita akan mengisi nomor kolom. Sama seperti tadi tipe data true, di sini nomor kolomnya kita akan mencari harga, sehingga nomor kolomnya yaitu 2, karena nomor kolom 1 yaitu size, dan nomor kolom 2 yaitu harga. Langsung kita ketik harga, kemudian tipe datanya kan ini false, jadi kita tulis false. Kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, langsung kita ketahui bahwa Ayu jika memesan jaket hoodie size S, dia akan mendapatkan harga 150.000. Kemudian kita langsung copy drag ke bawah agar memudahkan kita. Nah, langsung ketemu harga-harga yang akan dibayarkan oleh para pemesan jaket hoodie ini. Setelah tipe data false, kita langsung
menuju ke tipe data if. Di sini saya sudah memberikan contoh tabel daftar nilai mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang akan kita tuliskan di sini. Kolom keterangan akan kita tuliskan dengan tulisan lulus atau tidak lulus sesuai dengan rumus if. Penulisan fungsi if yaitu rumus dasarnya sama dengan if kurung buka kondisi nilai, kondisi saja, kemudian titik koma, nilai true, titik koma, nilai false, kemudian kurung tutup. Penjelasannya di sini, kondisi adalah kriteria acuan yang dijadikan pembanding. Di sini kondisinya, mahasiswa dinyatakan lulus jika memiliki nilai 60 hingga 100. Selain itu dinyatakan tidak lulus. Berarti nilai yang di bawah 60 dia tidak lulus. Dan sebaliknya, jika nilainya di atas 60, dia akan lulus. Untuk nilai true, itu adalah nilai untuk kondisi yang terpenuhi. Kemudian nilai false adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Kondisi yang terpenuhi di sini adalah lulus, dan kondisi yang tidak terpenuhi adalah tidak lulus. Langsung saja kita tuliskan rumusnya pada kolom keterangan, yaitu rumusnya sama dengan if kurung buka, kita tabel acuannya yaitu nilai, yang berarti nilai yang didapatkan Ayu terdapat pada sel E4. Kemudian acuannya tadi nilai yang di atas 60 atau sama dengan 60. Sehingga kita harus memaparkan yaitu simbol dari lebih dari, kemudian sama dengan, kemudian angka 60. Selanjutnya titik koma. Tadi untuk rumus dasarnya itu adalah nilai true. Di sini nilai true kita memakai lulus. Kemudian nilai false-nya yaitu tidak lulus. Langsung kita tutup dengan kurung tutup, kemudian kita enter. Di sini sudah terdapat tulisan lulus, artinya nilai 90 itu di atas 60 dan di bawah 100, teman-teman. Jadi kita langsung copy drag ke bawah hingga sel F13. Nah, di sini kita langsung mengetahui siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Kemudian kita akan melanjutkan penjelasan tentang rumus OR. Fungsi OR. Dari nama fungsinya saja bisa kita artikan bahwa fungsi ini adalah fungsi atau. Penggunaan fungsi ini biasa kita kombinasikan dengan fungsi yang lain, misalnya dengan fungsi if. Untuk rumusnya yaitu sama dengan if kurung buka, or kurung buka lagi, logical 1, atau keadaan 1, atau syarat 1, kemudian titik koma, logical 2, atau syarat yang kedua, kemudian kurung tutup, titik koma lagi, kemudian nilai true-nya yaitu lulus, kemudian nilai false. Nilai false-nya sama seperti tadi, yaitu tidak lulus. Kemudian kurung tutup. Di sini kita sudah
mengetahui logikal 1 dan logikal 2-nya, di sini sudah dikasih keterangan bahwa pegawai yang dinyatakan lulus apabila memiliki nilai tes minimal 80, memiliki nilai tes minimal 80 ini sebagai acuan untuk logikal 1. Kemudian logikal 2-nya yaitu nilai wawancara minimal 85. Jadi, jika salah satu calon pegawainya mendapat nilai tes minimal 80, itu dia bisa lolos walaupun nilai wawancaranya di bawah 85. Begitu juga sebaliknya. Nah, selain nilai di bawah 80 dan 85, maka calon pegawai tersebut dinyatakan tidak lulus. Langsung saja kita tulis rumusnya di kolom keterangan, yaitu sama dengan if, kemudian kurung buka, or, kemudian kurung buka lagi, logikal satunya yaitu kan nilai tes. Nah, Ayu di sini nilai tesnya 90 yang berada di sel D5. Kemudian di sini sudah disyaratkan bahwa minimal nilainya 80. Berarti harus lebih dari atau sama dengan. Kita beri simbol seperti itu. Kemudian angka 80. Kemudian titik koma. Kemudian syarat yang kedua atau logika kedua yaitu nilai wawancara. Di sini nilai wawancaranya Ayu 90 berada di sel E5. Kemudian di sini syaratnya yaitu nilai wawancara minimal 85. Berarti nilainya harus berada di atas atau sama dengan 85. Kemudian kurung tutup, kemudian titik koma, kemudian nilai true-nya yaitu jika dia nilainya benar itu lulus, jika nilainya salah atau kurang yaitu tidak lulus. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, di sini langsung muncul tulisan lulus. Berarti nilai tesnya Ayu itu lebih dari 80 dan nilai wawancaranya juga lebih dari 85. Langsung saja kita copy drag hingga sel F14. Nah, langsung kita ketahui siapa yang lulus dan tidak lulus. Di sini, yang tidak lulus yaitu Ernie, karena dia nilai tes minimalnya itu angkanya 78, yang dimana dia tidak memenuhi syaratnya. Begitu pula dengan nilai wawancaranya, dia juga tidak memenuhi syaratnya. Nah, di sini Wulan lulus. Kenapa Wulan lulus padahal nilai tesnya 70? Karena dia nilai wawancara 85. Di sini kan sudah diketahui bahwa calon pegawainya dinyatakan lulus apabila memiliki nilai tes minimal 80, nilai wawancara minimal 85. Di sini kan ada atau, berarti harus salah satunya saja. Itu dia sudah lulus. Begitu ya teman-teman. Saya rasa cukup untuk fungsi OR-nya. Kita akan lanjutkan ke fungsi AND. Fungsi AND. Jika melihat arti fungsi ini adalah artinya dan. Sama dengan fungsi OR, fungsi ini penggunaannya dikombinasikan dengan fungsi lain, yaitu if. Bentuk rumusannya adalah sebagai berikut. Itu sama seperti OR tadi ya. Kemudian if, kemudian kurung buka, kemudian AND, dan kurung buka lagi. Kemudian logikal 1, titik koma, logikal 2. Kemudian kurung tutup, titik koma. Kemudian nilai true. Di sini nilai true-nya yaitu lulus. Kemudian nilai false-nya yaitu tidak lulus. Ini kurung tutup. Ini untuk rumus dasarnya. Di sini langsung saja kita paparkan tabel seleksi calon pegawai perusahaan Nuryati Jaya.
Ya, ini soalnya sama seperti yang tadi, yang fungsi OR, cuma rumusnya saja yang beda. Di sini sudah diberi keterangan bahwa pegawai yang dinyatakan lulus, dia apabila memiliki nilai tes minimal 80 dan nilai wawancara minimal 85. Selain itu dinyatakan tidak lulus. Artinya keterangan ini adalah dia harus memenuhi syarat keduanya, yaitu nilai tesnya harus minimal 80 atau lebih dan nilai wawancaranya minimal 85 atau lebih. Selain itu tidak dinyatakan lulus. Langsung saja kita tulis rumusnya di kolom keterangan, yaitu sama dengan if, kemudian kurung buka n, dan kurung buka lagi logikal 1. Logikal satunya di sini adalah nilai tes minimal 80. Berarti di sini nilai tesnya Ayu berada pada sel D5. Kita tekan. Kemudian di sini ada minimal 80. Jadi sehingga nilainya harus sama dengan 80 atau lebih. Berarti kita harus memberikan simbol lebih dari atau sama dengan angka 80 titik koma logikal 2, yaitu nilai wawancara. Di sini nilai wawancaranya Ayu berada di sel E5. Kita tekan. Kemudian di sini syaratnya minimal 85. Otomatis kita beri simbol lebih dari atau sama dengan 85 kurung tutup titik koma. Nilai true-nya yaitu apabila dia lolos atau memenuhi syarat berarti lulus. Kemudian nilai false-nya apabila tidak memenuhi syarat berarti dia tidak lulus. Kurung tutup, kemudian di enter. Nah, langsung kita ketahui bahwa nilai Ayu itu lulus atau memenuhi persyaratan yang diberikan oleh perusahaan Nuryati Jaya. Bahwa nilai tesnya Ayu 90 dan nilai wawancaranya 90 juga. Otomatis nilai tesnya ini lebih dari 80 dan nilai wawancaranya juga lebih dari 85. Langsung saja kita copy drag hingga sel F14. Langsung kita ketahui siapa yang lulus dan tidak lulus. Di sini Wulan tidak lulus karena nilai tesnya berada di bawah 80, walaupun nilai wawancaranya sama dengan 85. Karena di fungsi N ini, dia harus memenuhi dua syarat. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, berarti dia dinyatakan tidak lulus. Kemudian kita akan membahas fungsi yang terakhir, yaitu fungsi not. Fungsi not. Fungsi ini menghasilkan nilai kebalikan dari kondisi yang diuji. Jika yang diuji bernilai salah, maka hasilnya adalah nilai benar. Dan jika yang diuji bernilai benar, maka hasil nilainya adalah salah. Kita langsung tuliskan rumus dasarnya, yaitu kita masih menggunakan rumus if. Jadi sama dengan if, dan kurung buka lagi logikal, kurung tutup, titik koma. Nilai true, di sini nilai true-nya benar, tulisan benar maksudnya. Kemudian titik koma, nilai false-nya yaitu tulisan salah. Kemudian kurung tutup. Ini adalah rumus dasarnya. Langsung saja kita terapkan pada kolom keterangan. Di sini sudah diberikan keterangan atau syarat, yaitu kolom keterangan diisi dengan tulisan benar jika nilai tes lebih besar daripada nilai wawancara. Jika sebaliknya, maka muncul tulisan salah. Langsung saja kita terapkan. Kita tulis rumusnya, yaitu sama dengan if, kurung buka not, kurung buka logika. Logikalnya di sini nilai tesnya lebih besar daripada nilai wawancara. Di sini nilai tesnya Ayu 90 berada di sel D5. Kita tekan. Kemudian simbol lebih dari nilai wawancara yaitu berada di sel E5. Kita tekan. Kemudian kurung tutup. Kemudian titik koma. Kemudian tulisan benar. Karena tadi kita memakai nilai true-nya yaitu tulisan benar. Kemudian titik koma.
tulisan salah. Kemudian kurung tutup. Langsung saja kita enter. Typo. Nah, di sini kita ketahui bahwa tulisannya yang muncul adalah benar. Padahal di sini keterangannya sudah dijelaskan bahwa kolom keterangan diisi dengan tulisan benar jika nilai tes lebih besar daripada nilai wawancara. Jika sebaliknya, maka muncul tulisan salah. Tetapi saya tadi sudah menjelaskan di awal bahwa fungsi ini menghasilkan nilai kebalikan dari kondisi yang diuji. Di sini kondisi yang diuji berarti nilai tes lebih besar daripada nilai wawancara. Dan itu akan muncul tulisan benar. Padahal di sini nilai wawancara Ayu 95 dan nilai tesnya 90, yang berarti nilai tesnya lebih kecil daripada nilai wawancara. Karena kita menganut atau memperhatikan tadi yang saya katakan bahwa fungsi not ini menghasilkan nilai kebalikan. Jika yang diuji bernilai salah, maka hasilnya adalah benar. Dan jika yang diuji bernilai salah, jika yang bernilai benar, maka hasilnya adalah salah. Begitu ya teman-teman. Langsung saja kita copy drag hingga sel F14. Nah, di sini juga sama nilai 70 kurang dari nilai wawancara karena tadi saya sudah sebutkan bahwa fungsi not ini memang menghasilkan nilai kebalikan dari kondisi yang diuji. Saya kira cukup untuk penjelasannya. Untuk sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video yang saya buat ini. Bye-bye.